Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kalau lebih besar pasak daripada tiangnya? Jadi maksudnya lebih banyak pengeluaran daripada pemasukan. Nah, kalau untuk mensiasati hal seperti ini, eh, teman-teman yang menonton di channel saya ini, saya sarankan untuk breakdown dulu tentang keuangan kita masing-masing. Berapa total pemasukan kita per bulan, dan berapa juga jumlah pengeluaran kita dalam satu bulan tuh rata-ratanya berapa. Kita cek nih pemasukan kita, mungkin dari gaji kita berapa sebulan, terus dari misalkan kita ada pendapatan lain dari passive income yang kita punya tiap bulan berapa, itu kita total pemasukan. Begitu juga dengan pengeluaran. Untuk kebutuhan pokok kita sebulan itu berapa, untuk kebutuhan anak sekolah, untuk kebutuhan kita sehari-hari, untuk transportasi bekerja, dan untuk lain-lain, untuk sedekah, untuk listrik, air, dan lain-lainnya sebulan berapa kita total. Ditambah juga dengan pengeluaran seperti misalkan teman-teman punya cicilan atau hutang yang harus dicicil setiap bulannya, itu dicek dulu, dicatat dalam satu kertas yang sama. Di situ ntar bakal kelihatan keuangan kita setiap bulan itu minus apa plus sih. Nah, apabila ternyata keuangan kita itu minus, ternyata pengeluaran lebih besar daripada pemasukan, ini banyak juga loh terjadi tanpa disengaja dan tanpa terduga. Pemasukan kita misalkan 10 juta, ternyata pengeluaran kita 10.500.000. Nah, kenapa bisa terjadi seperti ini? Ya biasanya karena lifestyle kita yang terlalu tinggi. Bukan karena kebutuhan, karena kalau kebutuhan itu yang penting kita bisa makan. Makannya itu nggak harus yang mewah, makan tuh bisa apa adanya, dengan cara kita masak juga bisa dengan cara itu supaya lebih hemat. Bisa juga kita sesekali makan di luar, tapi jangan setiap hari, itu juga salah satu opsi gitu ya teman-teman ya. Jadi coba dulu dicek pengeluaran pemasukannya plus atau minus. Nah, kalau itu udah ketahuan di 10.500.000, teman-teman kategorikan lagi pengeluaran mana yang bisa dipangkas. Misalkan dari listrik aja deh, satu bulan misalkan 1 juta, ternyata itu disebabkan oleh penggunaan AC yang terlalu berlebih. Misalkan kita biasanya menggunakan AC itu dari pagi sampai malam, bisa disiasati dengan cara kita pakai malamnya aja deh, dari pagi sampai menjelang tidur itu kita pakai kipas aja, untuk di ruang tamu, untuk di kamar pakai kipas aja. Atau bisa disiasati juga dengan untuk pendinginan ruangan ya, dengan sirkulasi udaranya, jendelanya dibuka juga bisa. Pokoknya gimana caranya supaya pengeluaran kita bisa lebih rendah daripada pemasukan. Nah, terus itu dari listrik. Misalkan dari makan, ya seperti saya bilang tadi, makan bisa juga dengan cara kita setiap harinya masak, atau minimal nasinya kita masak, lauknya kita beli di luar. Itu pun bisa menjadi alternatif untuk kita bisa menghemat pengeluaran kita. Jangan kita mau makan selalu makan di luar, makan minum di luar semua, sehingga pengeluaran kita setiap bulannya jadi lebih membengkak. Karena apa? Karena dari makanan dan minuman yang disediakan semuanya di luar, itu ada margin yang harus kita bayar untuk para pedagang yang kita makan makanannya di tempat tersebut. Gitu loh. Jadi untuk mensiasati mengurangi pengeluaran kita, ya kita sebagian, mungkin nasinya aja kita masak di rumah, lauknya kita beli di luar. Itu salah satu strateginya. Terus apalagi? Misalkan kita punya cicilan, ini yang menjadi hal yang sepertinya nggak kelihatan gitu. Cicilan misalkan apa? Handphone. Kita punya cicilan kendaraan. Kalau memang pengeluaran kita karena ada cicilan itu jadi membesar, dan kita jadi nggak punya tabungan, saran saya mendingan kendaraan atau barang tersebut dijual aja. Tapi saya butuh mas kendaraan itu, misalkan handphone, saya butuh handphone. Ada opsi selanjutnya ya, handphone itu dijual, keuangan Anda di bulan berikutnya bisa lebih aman. Kita yang paling penting mengamankan keuangan kita di bulan berikutnya kan. Handphone itu udah kita kembalikan, sehingga di bulan berikutnya uang kita udah aman tuh, gak perlu nyicil lagi. Nah, handphone gimana kalau kondisi kayak gitu? Bisa aja dari gaji
kita yang nggak kita setorkan untuk cicilan bulan ini, itu kita pakai untuk membeli handphone yang downgrade yang di bawahnya itu. Yang penting masih sama fungsinya. Apalagi kalau teman-teman membeli handphone yang mahal, yang fungsinya cuma buat kita scrolling sosial media. Kecuali kalau kita konten kreator mungkin ya. Itu handphone bisa menjadi sebuah aset yang menghasilkan. Tapi kalau hanya untuk gaya-gaya, buat Instagraman doang, buat Facebookan doang, buat hal-hal yang nggak bersifat barang itu menjadi aset bisa menghasilkan, lebih baik beli handphone yang biasa-biasa aja. Atau yang kedua, handphone itu bisa juga dijual, tapi kita harus tahu dulu utang kita berapa, kita harus jual di atas harga utang tersebut supaya ada gap, atau itu bisa menjadi margin keuntungan dari hasil penjualan itu yang bisa kita pakai untuk membeli handphone yang harganya di bawah itu dengan cara cash. Sama halnya kayak motor, mobil. Jadi untuk teman-teman yang keuangan lebih besar pasak daripada tiang, coba deh, yang di dalam kontrol kita itu adalah pengeluaran. Kalau pemasukan itu di luar kontrol kita. Karena apa? Walaupun kita punya gaji tetap, kita nggak tahu bulan besok kita masih punya gaji apa enggak, perusahaan kita masih aman apa enggak. Kalau tiba-tiba ada pengurangan karyawan seperti awal-awal COVID, itu kan di luar kendali kita kan, ada COVID. Sehingga banyak yang WFH, ada juga banyak yang di PHK. Itu di luar kendali kita. Nah, apa yang dalam kendali kita yaitu adalah pengeluaran. Pendapatan kita sekian, pengeluaran kita sekian. Nah, saya sarankan untuk nabung itu setiap bulannya kalau bisa minimal 10% dari penghasilan kita. Kalau 10 juta ya 1 juta harus tabungin. Jadi prinsip nabung itu bukannya kita sisakan ya, kita pakai akhir bulan kita sisakan sisanya berapa. Bukan kayak gitu. Tapi dengan cara kita sisihkan. Kita dapat penghasilan, kita sisihkan dulu untuk tabungan sekian, untuk sedekah sekian, untuk mungkin budgeting untuk keluarga selanjutnya gitu loh. Yang penting kita sisihkan dulu, baru kita kelola untuk kebutuhan kita dan juga dan yang lain-lainnya itu. Itu aja saran saya ya. Jadi kita harus memilah dan memilih dulu apa yang di luar kendali kita dan apa yang di dalam kendali kita. Yang kita bisa kontrol adalah yang di dalam kendali kita, yaitu adalah pengeluaran, pemasukan di luar kendali kita. Oke, ini aja, semoga bermanfaat. Semoga teman-teman yang keuangannya masih lebih besar pasak daripada tiang bisa merubah gaya hidupnya dan juga bisa menjadi ilmu yang bermanfaat buat teman-teman, dan hutang-hutangnya semoga cepat lunas. Semoga kita semua diberikan keberkahan dalam rezeki yang akan datang dan juga yang saat ini, dan juga mudah-mudahan hutang kita bisa segera lunas dan mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.